Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan Bu Endah, pembimbing literasi dari SD Kulalet 1. Sebelumnya Bu Endah ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberi kesempatan untuk melaksanakan tantangan ini, juga kepada rekan-rekan guru semua yang Bu Endah hormati, dan tentunya kepada anak-anak yang sangat Bu Endah banggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan sedikit informasi tentang tanah longsor. Tentunya kita semua pernah ya mendengar tentang tanah longsor. Nah, bencana ini bisa terjadi di daerah sekitar kita. Mungkin ada nih teman-temannya atau di rekan-rekan kita semua ada yang pernah mengalami tanah longsor. Ya, apa sih tanah longsor? Nah, tanah longsor itu merupakan pergerakan lapisan permukaan tanah ya yang tergerus mungkin atau yang terkena curah hujan yang tinggi, akhirnya dia akan melandai, menimbulkan pergeseran tanah. Nah, tanah longsor ini ada dua penyebabnya, yaitu ada yang karena akibat ulah manusia dan juga memang karena bencananya terjadi secara alami. Nah, bagaimana sih untuk menguranginya supaya tidak terjadi tanah longsor? Kalau memang bencananya alami ya, yang memang sudah Allah takdirkan, di daerah A misalkan terjadi tanah longsor, daerah B terjadi tanah longsor, itu kita tidak bisa menolaknya, maksudnya pasti itu akan terjadi. Nah, tapi ada beberapa cara agar tanah longsor itu tidak terjadi, ada penanggulangannya gitu ya. Jadi gimana nih caranya? Yaitu tadi, jangan membabat pohon-pohon sembarangan, terutama di hutan-hutan ya. Sekarang bisa kita lihat nih di hutan-hutan yang awalnya pohonnya sangat lebat, sekarang sudah mulai gundul, gunung-gunungnya sudah mulai gundul. Nah, inilah salah satu penyebab terjadinya tanah longsor. Ketika hujan datang, karena tidak ada penahan dari pohon ini, tidak ada akar-akar yang menahan tanah ini, akhirnya tanah bergerak dan jatuh ke daerah yang lebih rendah. Nah, itu makanya terjadi tanah longsor. Tanah longsor juga ada beberapa jenis sebetulnya, tapi yang sering terjadi adalah tanah longsor translasi, yaitu tanah longsor yang terjadi karena pergerakan permukaan bumi itu di daerah yang landai. Jadi dari daerah dataran tinggi tanahnya jatuh ke dataran yang lebih rendah. Ada juga tanah longsor rotasi. Nah, ada yang tahu nggak itu apa rotasi? Ini juga sama, tanah longsor yang pergerakan tanah dan bebatuannya tapi terjadi di daerah yang cekung ya. Nah, ini seperti itu contoh-contohnya. Nah, bagaimana untuk supaya tanah longsor itu tidak banyak menimbulkan korban atau menyebabkan banyak korban jiwa? Itu diantaranya kita harus selalu waspada ya. Terutama kalau misalkan di daerah sekitarnya sudah kurang nih pohon-pohonnya, yuk kita lakukan reboisasi, penanaman kembali untuk pohon-pohon agar daerahnya lebih hijau dan lebih kontur tanahnya lebih kokoh. Jadi ketika ada hujan, ketika ada apapun, tidak akan terjadi tanah longsor. Jadi selalu waspada. Kedua, kita juga harus tahu peta lokasi kita. Rawan bencana longsor tidak nih gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga daerah-daerahnya. Jadi seperti daerah kemarin yang terjadi longsor besar itu yang di daerah Pangalengan ya, di daerah Talegong tuh. Sampai tanah di atas gunung itu turun semua ke area jalan itu. Jadi kita harus tahu mana nih daerah-daerah yang memang rawan longsor, harus dipetakan. Jadi kalau misalkan daerah di situ rawan longsor, diusahakan jangan ditinggali ya. Kemudian kita juga harus tetap berkomunikasi dengan pihak-pihak pemerintah ya. Misalkan bagaimana nih kalau di daerah ini terjadi longsor, harus bagaimana atau harus kemana? Nah, itu juga harus tetap kita waspadai. Nah, itu mungkin langkah-langkah untuk mengurangi jika terjadi longsor, mengurangi korban jiwa, harta benda dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana Bu kalau misalkan longsornya sudah terjadi melanda daerah kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, satu, kita harus tetap tenang, jangan panik dan tetap waspada, dan selalu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait
ya. Kalau misalkan rumahnya masih berbahaya, diusahakan jangan dulu pulang ke rumah. Cari tempat yang aman, cari tempat yang nyaman dahulu. Nah, mungkin itu pemaparan longsor dari Bu Enda. Semoga kita semua terhindar dari semua bencana yang terutama yang disebabkan oleh ulah kita manusia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain-main ke Istana Sepatu, paginya menanam pohon kiara. Jangan lupa sama kulalet 1 yang pastinya selalu juara. Salam literasi.